yang jalur. Teman-teman, ini yang mau presentasi udah pada hadir belum? Sudah, Ibu. Ya, silakan aja. Tapi kehadirannya baru 16 ya. Ntar dulu deh, tunggu sampai 9.50. Coba yang belum hadir suruh masuk dulu dong. 9.50 deh mulai. Baik, Bu. Ini yang hadir masih 15 orang ya. Lah, pas ini ada 25 orang loh. Kemungkinan ada yang pindah sore juga sih, Bu. Pindah sore. Oh, sama kelas sore. Iya, Bu, karena ini kan kelas karyawan. Ya udah, dimulai aja. Izin dimulai ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan
terkait pengaruh obesitas dan CAP atau kekurangan energi protein atau malnutrisi energi protein pada obat. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri Abdul Hafiz, ada Gita Amelia, Fitrianingsi, dan Putri Lestari. Obesitas dan kekurangan energi protein atau malnutrisi energi protein ini itu sangat mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik. Dan untuk penanganannya diperlukan perhatian khusus untuk menangani obesitas dan CAP ini karena mungkin dari penyerapan seperti absorpsi, distribusi itu sangat berbeda dengan orang normal pada umumnya. Dan apa aja sih hal-hal yang akan mempengaruhi itu? Kita langsung masuk ke yang pertama ada obesitas. Obesitas adalah akumulasi lemak atau jaringan adiposa yang berlebihan atau tidak normal dalam tubuh yang mengganggu kesehatan melalui hubungannya dengan risiko berkembangnya diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan hiperlipidemia. Obesitas merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara asupan energi harian dan pengeluaran energi, sehingga mengakibatkan penambahan berat badan secara berlebihan. Obesitas merupakan penyakit multifaktorial yang disebabkan oleh berbagai faktor genetik, budaya, dan masyarakat. Penyebab obesitas yang pertama kurangnya aktivitas fisik, insomnia, gangguan endokrin, obat-obatan, aksesibilitas dan konsumsi karbohidrat berlebihan dan makanan tinggi gula, dan terakhir penurunan metabolisme energi. Gejala obesitas. Seseorang dinyatakan menderita obesitas bila memiliki nilai indeks massa tubuh atau IMT sebesar lebih dari 25 kg per meter persegi atau lebih. Obesitas umumnya mengalami keluhan berupa penumpukan lemak di tubuh, terutama di sekitar pinggang, mudah berkeringat, sering mendengkur, sesak nafas, susah tidur, mudah lelah, bagian lipatan kulit lembab karena keringat sehingga menimbulkan iritasi, nyeri di persendian atau punggung, tidak percaya diri untuk bersosialisasi, nyeri dada, tekanan darah tinggi, dan gula darah tinggi. Selanjutnya, gejala obesitas yang umum terjadi pada anak-anak sampai remaja. Yang pertama, tumpukan lemak di bagian payudara. Yang kedua, stretch mark di punggung dan pinggul. Yang ketiga, kulit menebal dan menjadi lebih gelap atau akanthosis nigricans. Yang keempat, sesak napas saat melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, gangguan tidur, misalnya sleep apnea. Tidak percaya diri, menstruasi dini pada anak perempuan, pubertas terlambat pada anak laki-laki, dan kelainan tulang seperti kaki rata. Selanjutnya ada klasifikasi berat badan lebih dan obesitas berdasarkan indeks massa tubuh. Yang pertama, berat badan kurang dari 18,5, kisaran normal itu 18,5 sampai 24,9, berat badan berlebih itu lebih dari 25 kg per meter persegi, obes itu 25 sampai 29,9 kg per meter persegi, obes tingkat 1 itu 30 sampai 34,9, obes tingkat 2 35 sampai 39,9, dan obes tingkat 3 itu lebih dari 40 kg per meter persegi. Penanganan obesitas bertujuan untuk menurunkan berat badan pasien hingga mencapai target berat badan ideal, kemudian mempertahankannya serta menurunkan risiko penyakit terkait obesitas. Metode penanganannya bermacam-macam, yaitu diet, olahraga, konseling, obat-obatan, dan operasi. Beberapa metode operasi ada gastric bypass surgery, adjustable gastric banding, dan gastric sleeve. Selanjutnya, obat-obatan anti-obesitas yang pertama ada Orlistat. Digunakan untuk menurunkan berat badan pada orang yang mengalami
kelebihan berat badan atau obesitas. Obat ini juga bisa menurunkan risiko naiknya berat badan kembali. Yang kedua ada fentermin, digunakan untuk mempercepat penurunan berat badan pada orang yang kelebihan berat badan. Ini digunakan bersamaan dengan diet dan olahraga untuk mengobati obesitas, terutama pada orang dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes. Yang ketiga adalah liraglutid, merupakan agonis glukagon-like peptide 1 atau GLP-1 agonis yang pada mulanya dikategorikan sebagai salah satu pilihan obat untuk diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan hasil penelitian klinis terkini, disimpulkan bahwa liraglutid juga bisa berfungsi untuk menurunkan berat badan melalui efek penekanan nafsu makan dan penundaan pengosongan lambung. Pengobatan obesitas menggunakan liraglutid terbukti mampu menurunkan sebesar 4-6% dari berat badan awal. Untuk selanjutnya, pengaruh dari farmakokinetik dan farmakodinamik terhadap obesitas. Untuk perubahan farmakokinetik ini kan terdiri dari atma ya. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan untuk yang pertama, efek pada absorpsi perubahan farmakokinetik pada pasien obesitas ini yaitu pengosongan lambung dapat meningkat atau menurun. Dalam hal ini tidak dapat diprediksi. Yang kedua, penyerapan dari kompartemen subkutan akan melambat karena buruknya aliran darah ke lemak subkutan. Yang ketiga, ada injeksi intramuskular atau intratekal atau bahkan intravena. Menjadi sulit karena akses yang buruk. Selanjutnya pada efek distribusi, peningkatan volume distribusi obat yang larut dalam lemak. Peningkatan volume distribusi obat yang larut dalam lemak, peningkatan akumulasi obat di kompartemen lemak, aliran darah dalam lemak buruk pada orang dengan berat badan normal yang hanya sekitar 5% dari total curah jantung. Pada individu yang mengalami obesitas, aliran darah ke lemak bahkan lebih buruk. Orang yang mengalami obesitas juga cenderung mengalami gagal jantung tingkat lanjut yang selanjutnya menurunkan aliran darah. Hal ini menjadikan lemaknya sebagai kompartemen besar distribusi potensial obat lipofilik yang terisi secara bertahap dan kemudian menjadi reservoir yang mengosongkan secara perlahan. Volume cairan tubuh juga meningkat sehingga meningkatkan volume distribusi obat yang larut dalam air. Pengikatan protein mungkin berubah, tetapi hal ini masih belum jelas. Sebagian besar penelitian atau artikel tampaknya mengatakan bahwa pengikatan albumin tidak berubah. Selanjutnya pada metabolisme, pembersihan hepar diperlambat tidak hanya oleh penurunan curah jantung, tetapi juga oleh infiltrasi lemak. Namun, tidak pernah tahu apakah aktivitas metabolisme akan lebih cepat atau lebih lambat. Ingat bahwa jaringan tanpa lemak dan potensi massa organ metabolik dapat meningkat. Namun peningkatan aktivitas CYP450 atau 2E1 telah diamati, peningkatan aktivitas konjugasi fase 2 mungkin terjadi. Selanjutnya pada efek eliminasi. Untuk pada efek eliminasi ini, peningkatan waktu paru karena peningkatan volume distribusi obat yang sangat hipofilik seperti desmiltidiazepam dan midazolam. Yang selanjutnya peningkatan curah jantung, yaitu peningkatan GFR, peningkatan pembersihan ginjal dari obat hidrofilik seperti vancomycin dan aminoglikosida. Selanjutnya peningkatan sekresi tubulus, yaitu peningkatan pembersihan melebihi peningkatan GFR seperti ciprofloxacin, simetidin, dan prokainamid. Selanjutnya penurunan GFR karena nefropati diabetik, yaitu pembalikan peningkatan pembersihan normal terkait obesitas seperti vancomycin, aminoglikosida, dan ciprofloxacin. Untuk selanjutnya ini ada perubahan farmakodinamik pada pasien obesitas.
Yang pertama, perubahannya itu yaitu respon dosis itu menurun. Respon dosis menurun ini menjadikan resistensi terhadap efek hemodinamik variabel. Selanjutnya, resistensi terhadap efek kontrasepsi oral, resistensi terhadap efek atracurium, dan resistensi terhadap efek insulin. Yang kedua, respon dosis yang berlebihan. Respon dosis yang berlebihan ini yaitu peningkatan sensitivitas terhadap triazolam. Yang kedua, peningkatan sensitivitas terhadap efek depresan pernapasan opiat pada obesitas morbid dengan sleep apnea. Berikut tadi farmakokinetik dan farmakodinamik pada pasien obesitas. Selanjutnya, terkait interaksi obat antiobesitas, yang pertama tadi ada Orlistat. Orlistat ini berinteraksi dengan alkohol atau makanan. Orlistat dapat mengganggu penyerapan multivitamin dengan mineral dan mengurangi efektivitasnya. Biasanya sebaiknya mengkonsumsi multivitamin dengan mineral setidaknya 2 jam sebelum atau 2 jam setelah Orlistat. Bicaralah dengan dokter atau apoteker jika memiliki pertanyaan tentang cara minum obat ini atau obat lain yang diresepkan. Penting untuk memberitahu dokter tentang semua obat lain yang digunakan, termasuk vitamin dan herbal. Jangan berhenti menggunakan obat apapun tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Dan di sini Orlistat ini berinteraksi dengan multivitamin dan mineral. Interaksinya ini sedang atau moderat. Selanjutnya, interaksi obat anti-obesitas itu ada interaksi pentermin dengan makanan. Dan untuk tingkatnya ini moderat. Menggunakan pentermin dengan alkohol dapat meningkatkan resiko efek samping kardiovaskuler seperti peningkatan detak jantung, nyeri dada, atau perubahan tekanan darah. Selain itu, juga mungkin lebih mengalami efek samping seperti saraf, seperti pusing, mengantuk, depresi, dan sulit berkonsentrasi. Harus menghindari atau membatasi penggunaan alkohol saat sedang dirawat dengan pentermin. Jangan menggunakan pentermin lebih dari dosis yang dianjurkan dan hindari aktivitas yang memerlukan kewaspadaan mental seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berbahaya sampai mengetahui pengaruh obat tersebut terhadap Anda. Penting untuk memberitahu dokter tentang semua obat lain yang digunakan, termasuk vitamin dan herbal. Dan jangan berhenti menggunakan obat apapun tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Jadi untuk interaksinya ini tadi moderat dan pentermin ini berinteraksinya dengan alkohol. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Disebut kekurangan energi protein apabila berat badannya kurang dari 80% indeks berat badan menurut baku WHO NCHS Detkes RI 1997. Macam-macam cap, eh, yang pertama itu ada marasmus adalah malnutrisi pada pasien yang menderita kehilangan lebih dari 10% berat badan dengan tanda-tanda klinis berkurangnya simpanan lemak dan protein yang disertai gangguan fisiologi tanpa terjadinya cedera atau kerusakan jaringan atau sepsis. Yang kedua itu ada kwashiorkor, umumnya terjadi pada pasien yang mengalami hipermetabolik sesaat mengalami cedera hebat atau sepsis berat bila terjadi edema di seluruh tubuh dan hipoalbuminemia. Yang ketiga ada marasmus kwashiorkor. Terjadi karena makanan sehari-harinya tidak cukup mengandung protein dan juga energi untuk pertumbuhan normal. Pada tipe ini terjadi penurunan berat badan di bawah 60% dari normal.
Lalu gejala marasmus itu menurut Depkes RI tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai sampai tidak ada, perut cekung, iga gambang dan sering disertai penyakit infeksi, umumnya kronis berulang, serta diare kronik atau konstipasi ya susah buang air. Gejala kwashiorkor. Adapun gejala klinis dari tipe kekurangan energi protein kwashiorkor adalah edema umumnya di seluruh tubuh, terutama pada punggung kaki atau dorsum pedis, yang jika ditekan melekuk, tidak sakit dan lunak. Wajah membulat dan sembab. Pandangan mata sayu, rambut tipis kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit atau rontok, perubahan status mental, apatis dan rewel, pembesaran hati, otot mengecil atau hipotrofi, lebih nyata bila diperiksa pada posisi berdiri atau duduk. Kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan kelupas atau crazy pavement dermatosis dan sering disertai penyakit infeksi umumnya akut serta anemia dan diare. Gejala marasmus kwashiorkor adalah merupakan gabungan antara marasmus dan kwashiorkor yang disertai oleh edema. Dengan baku median WHO NCHS, gambaran utamanya ialah kwashiorkor edema dengan atau tanpa lesi kulit, pengecilan otot, dan pengurangan lemak bawah kulit seperti pada marasmus. Jika edema dapat hilang pada awal pengobatan, penampakan penderitaan akan menyerupai marasmus. Gambaran marasmus dan kwashiorkor muncul secara bersamaan dan didominasi oleh kekurangan protein yang parah. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko kekurangan energi protein yang pertama itu faktor sosial. Kekurangan bahan pangan misalnya karena tinggal di lingkungan yang terisolasi. Keterbatasan fisik atau mental sehingga sulit untuk menyiapkan makanan. Ketergantungan untuk mendapatkan makanan dari orang lain. Pengetahuan yang kurang tentang gizi dan cara mengelola makanan yang baik. Penyalahgunaan narkoba dan kecanduan alkohol. Lalu yang kedua itu penyakit tertentu, infeksi di saluran pencernaan yang menyebabkan diare, infeksi cacing tambang yang menyerap nutrisi dari darah dan usus, penyakit yang mengganggu kemampuan saluran cerna untuk mencerna atau menyerap makanan, misalnya radang usus dan seliak. Penyakit yang dapat mengganggu metabolisme atau menurunkan nafsu makan, seperti tuberkulosis, HIV, dan kanker. Gangguan mental seperti depresi dan skizofrenia. Gangguan makan antara lain anoreksia nervosa dan bulimia. Demensia karena dapat membuat penderitanya lupa makan. Kondisi yang dapat meningkatkan metabolisme dan kebutuhan energi seperti penyakit kronis, kecelakaan, luka bakar berat, atau hipertiroidisme. Malabsorpsi atau sindrom malabsorpsi, penyakit jantung bawaan, gagal ginjal kronis, fibrosis kistik, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Tata laksana kekurangan energi protein. Yang pertama, penyuluhan gizi atau nasihat pemberian makanan di rumah bila mana penderita rawat jalan. Yang kedua, dianjurkan memberikan ASI eksklusif pada bayi kurang dari 4 bulan dan terus memberikan ASI sampai 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga, bila dirawat inap untuk penyakit lain, maka makanan disesuaikan dengan penyakitnya agar tidak menyebabkan kekurangan energi protein sedang sampai berat dan untuk meningkatkan status gizi. Terus penata laksanaan terhadap kekurangan energi protein tipe 2 atau tipe sedang. Rawat jalan, nasihat pemberian makanan dan vitamin, serta teruskan ASI, selalu dipantau kenaikan berat badan. Yang kedua, tidak rawat jalan dapat dirujuk ke puskesmas untuk penanganan masalah gizi. Yang ketiga, rawat inap.
makanan tinggi energi dan protein dengan kebutuhan energi 20-50% di atas AKG, diet sesuai dengan penyakitnya dan dipantau berat badannya setiap hari, beri vitamin dan penyuluhan gizi. Setelah penderita sembuh dari penyakitnya, tapi masih tapi masih menderita kekurangan energi protein ringan atau sedang, rujuk ke puskesmas untuk penanganan masalah gizinya. Untuk KIP 3 atau KIP berat pada tata laksana rawat inap penderita KIP berat atau gizi buruk di rumah sakit terdapat 5 aspek penting yang perlu diperhatikan. Untuk yang A, prinsip dasar pengobatan rutin KIP berat atau gizi buruk, ada 10 langkah utama pengobatan rutin yang dilakukan di rumah sakit berupa 10 langkah penting, yaitu yang pertama mengatasi atau mencegah hipoglikemia, yang kedua ada mengatasi atau mencegah hipotermia, yang ketiga ada mengatasi atau mencegah dehidrasi, yang keempat ada mengoreksi gangguan keseimbangan elektrolit, yang kelima ada mengobati atau mencegah infeksi, yang keenam mulai pemberian makanan, dan yang ketujuh fasilitas tumbuh sampai kejar, yang kedelapan itu mengoreksi defisiensi nutrien mikro, yang kesembilan melakukan stimulasi sensorik dan dukungan emosi atau mental, yang 10 ada menyiapkan merencanakan tindak lanjut setelah sembuh. Yang B itu ada pengobatan penyakit menyertai pengobatan yang ditunjukkan pada penyakit yang sering menyertai KIP berat, yaitu defisiensi vitamin A, dermatosis, parasit atau cacing, diare melanjut, dan tuberkulosis. Obati sesuai pedoman pengobatan. Yang C, kegagalan pengobatan. Yang D, penderita pulang sebelum rehabilitasi tuntas. Yang E, tindakan pada kegawatan. Yang pertama itu ada strategi pengobatan dibagi ke dalam 3 tingkat. Menurut Penny 2004, WHO 1999. Di sini ada pengobatan KIP, memberikan asupan makanan untuk mencegah dan mengatasi penurunan kadar gula dalam darah atau hipoglikemia. Yang kedua itu menyelimuti tubuh pasien untuk mencegah dan mengatasi hipotermia. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan cairan tubuh pasien untuk mencegah dan mengatasi terjadinya dehidrasi. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Yang kelima, mengobati infeksi dengan memberikan antibiotik. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro dengan memberikan suplemen vitamin A, zat besi, dan mikronutrien lainnya seperti asam folat, zinc, dan tembaga. Selanjutnya, memberikan asupan makanan khusus untuk mendorong proses pertumbuhan, merangsang atau menstimulasi perkembangan anak, merencanakan tindakan lanjutan untuk mencegah malnutrisi berulang. Selanjutnya, pengaruh farmakokinetik pada KEP. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi obat pada KEP ini mungkin terganggu karena hilangnya luas permukaan mukosa dan peradangan pada saluran cerna. Sering terlihat pada pasien dengan wasting parah dan diare. Perubahan tingkat penyerapan atau bioavailabilitas mungkin berdampak pada paparan obat dan akibatnya efek obat menurun. Selanjutnya, distribusi. Malnutrisi atau kekurangan energi protein berat ini dikaitkan dengan perubahan komposisi tubuh seperti peningkatan cairan ekstraseluler dalam tubuh dan penurunan massa tubuh tanpa lemak, serta adanya edema pada kwashiorkor yang menyebabkan penurunan distribusi obat lipofilik dan peningkatan distribusi obat hidrofilik. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai penelitian yang teridentifikasi seperti volume distribusi menurun untuk obat lipofilik isoniazid pada kwashiorkor dan untuk kloroquine dan nevirapin. Pada malnutrisi, volume distribusi meningkat untuk streptomycin obat hidrofilik di kwashiorkor. Efek ini tampaknya terlihat terutama pada kwashiorkor karena efeknya tidak dapat ditunjukkan pada isoniazid dan streptomycin pada malnutrisi yang sedang.
Selanjutnya metabolisme dan ekskresi. Untuk metabolisme obat yang dibersihkan melalui hati dapat yang dibersihkan atau clearance melalui hati dapat diubah pada malnutrisi berat karena gangguan fungsi hati akibat infiltrasi lemak di hati dan penurunan sintesis dan aktivitas enzim metabolisme fase 1 dan fase 2 tertentu. Gangguan GFR pada malnutrisi berat dapat berdampak pada ekskresi obat yang dibersihkan melalui ginjal. Dan ini referensi yang kami dapatkan mengenai pengertian obesitas, farmakodinamik dan farmakokinetik, obesitas, dan KEP. Terima kasih. Mau tanya dong buat kelompok 5. Boleh Kak, silahkan. Eh, Tadi kan disebutin KEP, salah satunya kan ada pemberian ASI untuk langkah-langkahnya. Nah, untuk KEP sendiri, kenapa sih banyak terjadi kasusnya di balita? Terus cara penanganannya selain pemberian ASI sama dipantau apa aja ya? Makasih. Ada lagi? Izin bertanya, Hafiz, Iya Kak, boleh. untuk perihal obesitas, bagaimana cara pencegahannya? Apakah kan salah satunya tadi juga ada obat anti obesitas yaitu Orlistat ya, disebutkan dari PPT-nya. Nah, boleh nggak sih orang yang tidak terindikasi obesitas atau sedang diet itu mengkonsumsi Orlistat itu secara rutin gitu? Jadi dia kalau habis makan berlemak selalu minum Orlistat gitu kan, tapi tanpa petunjuk dokter. Menurut kelompok kalian, bagaimana pencegahan dan tanggapan pemakaian Orlistat tanpa petunjuk dokter? Terima kasih. Yang dua pertanyaan boleh dijawab dulu aja ya sebelum buka pertanyaan berikutnya.
Tadi untuk pertanyaannya Kak Sarah tadi mengenai KEP ya. Kenapa kasus KEP ini banyak terjadi pada balita? Bagaimana cara penanganannya? Untuk faktor resiko terjadinya KEP pada balita itu ada beberapa faktor ya. Di antaranya itu ada penyakit infeksi, jenis kelamin, umur, berat badan lahirnya itu rendah, tidak diberi ASI eksklusif, imunisasi tidak lengkap, nomor urut anak, pekerjaan ayah dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, ibu pekerja, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, jumlah anggota keluarga yang besar, dan lain-lain. Jadi, untuk faktornya sendiri bisa berupa dari sosial seperti tadi, ekonominya yang rendah, bahkan sampai si ibunya sendiri seperti apa namanya sulit memberikan ASI eksklusif tadi kepada si anaknya ini, dan ada juga dari faktor penyakit seperti tadi ada faktor infeksi. Dan untuk penanggulangannya sendiri ini saya dapat dari eh, jurnal repositori institusi USU Universitas Sumatera Utara untuk eh, mengurangi dan mengatasi faktor risiko tadi atau penanggulangannya ini, yaitu melalui perawatan kesehatan, pencegahan infeksi potensial KEP, pemberian ASI eksklusif, perbaikan sosial ekonomi keluarga, terus keluarga berencana atau KB, imunisasi, dan lain-lain. Jadi, untuk penanggulangannya sendiri bisa dari faktor ekonomi diperbaiki dulu, dan tadi yang tidak diberi ASI eksklusif oleh si ibu ini jadi diberikan ASI eksklusif. Terus untuk yang penyakitnya tadi kan ada yang infeksi tadi ya. Untuk yang infeksi ini dicegah gitu agar tidak terjadi infeksi. Jadi butuh perawatan yang lebih intensif atau lebih ekstra lagi kepada anaknya apabila dia masih bayi atau balita agar tidak terjadi KEP. Karena KEP sendiri tadi sangat rentan sekali kepada balita. Bagaimana Kak Sarah? Nanti dari KIP itu ngaruh ke stunting gitu gak sih, Pis? Kalau menurut saya pribadi sih bakal berpengaruh ya, karena kan stunting sendiri itu kan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Jadi untuk kekurangan energi protein sendiri bisa berpengaruh juga ke stunting. Oh gitu, oke oke. Makasih banyak ya, Pis, jawabannya. Sama-sama Kak. Buat selanjutnya tadi pertanyaannya Kak Ara ya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya obesitas dan apa boleh mengkonsumsi obat penurun berat badan seperti Orlistat tadi secara rutin tanpa rujuk ke dokter. Oke, sebelumnya dijawab dulu untuk mencegah terjadinya obesitas itu
Eh, untuk mencegah obesitas ini, menurut artikel dari Siloam Hospital, itu rutin rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, melakukan diet untuk menjaga berat badan ideal, membatasi makanan tinggi lemak dan gula. Itu dari segi pencegahan yang bisa kita lakukan tanpa obat-obatan. Untuk obat sendiri ini berarti berperan dalam farmakoterapi untuk penanganan obesitas. Di dalam artikel Alomedica ini ada tiga, ada lini pertama, lini kedua, lini ketiga. Untuk peran farmakoterapi lini pertama ini tadi pola hidup atau lifestyle yang kayak diet, menjaga makan, dan yang lainnya. Untuk kedua ini, yang kedua ini itu farmakoterapinya atau obat-obatannya seperti tadi ada Orlistat dan yang dua tadi yang sudah dijelaskan. Dan untuk yang ketiga itu bariatric device atau operasi, operasi lambung kalau nggak salah. Dan untuk yang keempat ini ada pembedahan. Itu untuk penanganannya mengenai obesitas. Dan apakah obat Orlistat ini boleh digunakan tanpa resep dokter? Jawabannya tidak ya, karena obat Orlistat ini efek sampingnya itu steatorea akibat lemak pada makanan yang tidak bisa dicerna, peningkatan frekuensi buang air besar, flatus disertai disart, serta inkontinensia fekalis. Dan Orlistat sendiri ini saya nemu sebuah artikel, tapi saya lupa naruhnya di mana atau nama linknya apa. Kalau misalkan Orlistat ini sangat berpengaruh pada buang air besar yang terus-menerus. Jadi eh, penting kiranya untuk Orlistat ini dengan adanya resep dokter atau petunjuk dari dokter. Bahayanya sih dari situ aja sih kalau menurut saya. Gimana Clara? Oke, berarti penggunaan Orlistat ini tetap harus dengan pemantauan dokter ya. Jadi nggak bisa sembarangan dikonsumsi oleh pasien ya, Pes? Iya, dan tidak hanya Orlistat, ada banyak sebenarnya obat-obatan tentang obesitas, tapi yang direkomendasikan di Indonesia ini itu ada liraglutide kalau nggak salah namanya. Itu juga harus menggunakan resep dokter, gitu kurang lebih. Oke, baik. Sudah jelas. Terima kasih banyak. Sama, mudah-mudahan terjawab. Baik, teman-teman boleh ditutup slide ininya, share screen-nya dulu, kelompok 5. Ya. Hmm, Terima kasih ya buat Aziz ya. Jawabannya eh, sangat baik ya. Jadi melakukan analisa dulu ya, kemudian baru menjawab pertanyaan ya. Seharusnya memang seperti itu ya. Masalah kedalaman menjawab itu adalah masalah berikutnya ya. Tapi masalah bagaimana cara kita menjawab itu penting ya, yaitu melakukan analisa ya. Karena tadi yang ditanya adalah sebagian besar tentang hmm, tadi yang pertama tuh tentang apa pertanyaannya lupa Ibu. Pertama apa deh tadi pertanyaannya? Kenapa KEP kasusnya lebih sering terjadi di balita Ibu? Oh iya, sering terjadi pada anak kecil ya, anak kecil atau anak bayi gitu ya. Iya, iya. Jadi ya dari apa? Tadi Aziz menjawab dari slide. Eh, Aziz apa siapa tadi? Benar kan ya?
Habis Jadi eh, sebenarnya di PowerPoint yang udah disampaikan juga ada ya, bagaimana KIP itu terjadi ya. Kayak tadi kan dijawab faktor sosial gitu ya, infeksi ya. Nah, faktor sosial ini kan kita tahu ya bahwa anak Aziz sudah mendasari pertanyaan ini, menjawabnya adalah dengan slide yang udah disampaikan ya, itu benar ya, seperti itu. Jadi jawabannya runut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan presentasi ini di depan masa, ya kalian jawab berdasarkan apa PowerPoint yang udah disampaikan ya, benar gitu ya. Jadi nanti mungkin ada tambahannya tadi kan aja juga buka jurnal-jurnal yang lain ya. Itu seperti itu memang harusnya cara menjawab pertanyaan yang terkait dengan apa yang kita udah sampaikan ya. Mungkin Ibu tambahkan sedikit saja ya. Kita tahu bahwa sebenarnya KIP kan bisa terjadi pada orang dewasa dan anak kecil. Tapi kenapa anak kecil itu bisa lebih terjadi, bisa lebih sering terjadi? Yaitu karena kalau tadi benar udah disampaikan sama Ajis, ASI-nya ASI-nya kurang, apalagi kalau ibunya juga mengalami KIP juga ya, ada penyakit infeksi. Kita tahu anak-anak kecil itu rentang terjadi infeksi ya, apalagi kalau orang tuanya udah infeksi juga ya, udah kena penyakit infeksi juga ya. Nah, kalau misalnya orang dewasa itu ibaratnya ya, kalau dia misalnya sosialnya rendah ya, tadi kan ada salah satunya faktor sosial ya. Mungkin dia makan makanan seadanya, misalnya cuma makan sayur-sayuran ya, kangkung atau tahu misalnya ya. Itu kan mereka masih bisa makan dan di kangkung, di tahu itu kan masih ada sumber protein dan vitamin yang lain ya. Sehingga mungkin orang tua bisa lah, masih bisa dia. Coba kalau bayi kan nggak bisa makan kangkung, makan bayi, makan kangkung, makan tahu gitu ya. Ibaratnya gitu. Jadi itu menyebabkan kenapa orang-orang di desa-desa tuh diminta untuk menanam pohonan sendiri, yaitu menanggulangi itu. Coba kalau itu nggak ada semua, sehingga di orang-orang itu tidak bisa juga membeli sayuran dan makanan yang rendah, misalnya tempe atau tahu, akibatnya ya orang tuanya juga mengalami KEP juga sebenarnya, akibatnya bayinya juga KEP ya. Nah, kalau orang tuanya nggak KEP, bayinya KEP itu sangat mungkin, apalagi kalau ASINYA sedikit ya, belum lagi mungkin penanganannya juga nggak baik ke orang tuanya untuk kebersihan sehingga anaknya mudah terkena infeksi ya. Ya, anak bayi kan lebih rentan ya terhadap adanya penyakit-penyakit itu. Ya, Ibu nambahkan aja. Tapi Ibu senang cara Aziz menjawabnya itu sesuai dengan yang udah disampaikan dan dianalisa ya. Kemudian berikutnya tentang Orlistat ya. Orlistat juga, Aziz juga menjawabnya. eh, Ibu tuh suka kalau orang yang bertanya dijawabnya runut gitu ya, sesuai gitu ya. Walaupun misalnya kedalaman menjawabnya itu belum misalnya, tapi itu udah tepat gitu menurut Ibu ya. Jadi benar memang eh, di samping si senikal ini yang mengandung orlistat itu yang kita kenal sehari-hari kan tuh kayak senikal ya. Mungkin teman-teman yang udah kerja tahu ya. Di samping dia juga Kak ya. Tadi nggak boleh diberikan diminum semaunya gitu tanpa petunjuk dokter. Tadi juga udah dijelaskan efek sampingnya dari efek samping. Kemudian kita bisa lihat juga mungkin dari kerjanya dia ya, kerjanya si Orlistat itu ya. Dia kan mencegah penyerapan lemak gitu ya fungsinya ya, dari makanan kita ya, makanan kita yang ada lemaknya dia dicegah ya, sehingga kalau itu dimakan sembarangan tentu keseimbangan dalam tubuh kita terganggu ya. Yang benar adalah tadi yang disampaikan yaitu diet ya, lifestyle-nya juga diatur ya, diet juga ya. Karena kalau diet itu pasti diatur lemaknya itu sekian sehari, mungkin mungkin ya dokter mengatur boleh makan daging tapi cuma satu lingkaran kecil aja gitu ya, satu potong kecil gitu. Nah itu mengatur ya. Nah itu nggak akan mengganggu.
keseimbangan dalam tubuh kita. Tapi kalau diasup dengan obat terus, di mana dia menghambat apa namanya penyerapan lemak, sehingga apa lemak dalam tubuh kita pasti akan terganggu ya konsentrasinya dan sebagainya. Padahal dia perlu juga kan buat tubuh kita ya. Sehingga dan dari lemak itu kita bisa punya kalori untuk bergerak ya. Nah, nanti kalau minum-minum sembarangan itu terganggu semua keseimbangannya ya. Nah, itu bahaya ya. Karena itu benar dia harus di apa sesuai dengan dokter ya, harus ada diawasi oleh dokter ya. Nanti dokter juga pasti mengawasinya dengan periksa kadar labnya juga ya. Kalau dia melihat sesuatu yang kadar labnya turun atau di bawah normal, dia pasti berhenti dulu orlisatnya. Misalnya gitu ya. Misalnya dokter mengatur. Jadi dokter pun dalam memberikan rekomendasi dia memantau pasiennya gitu. Jadi nggak bisa apalagi kalau orang yang mengkonsumsinya tidak beraturan ya pasti mengganggu keseimbangan lemak dalam tubuh kita dan kita jadi kekurangan kalori dan lain sebagainya gitu ya. Nanti efeknya banyak kan obat-obat juga ada yang larut dalam lemak ya dan sebagainya yang harus diedarkan ke seluruh tubuh ya karena lemak biar bagaimanapun juga bermanfaat untuk tubuh kita ya dalam batas-batas yang normal gitu ya. Ya, jadi tadi kalau Ajis menyorotinya dari efek samping, benar ya. Efek sampingnya tentu nanti kalau diminum tidak beraturan, tentu ini akan menyebabkan eh, suatu penyakit lagi gitu ya buat pasiennya ya. Oke, terima kasih buat Ajis. Terkait dengan PowerPoint-nya untuk kelompok ini, Ibu rasa sudah sudah sesuai ya, sudah memenuhi dari judul sampai isi di dalamnya ya. Jadi sudah dikatakan di slide ini bahwa pasti pengaruhnya obes buat orang yang minum orang pada obat ya. Kalau misalnya pasien itu misalnya menderita penyakit sesuatu sehingga dia harus minum obat. Nah, tapi dia obes. Apa ngaruhnya tadi sudah disampaikan yaitu dari segi farmakodinamiknya ya. Memang kebanyakan kalau terkait dengan obes pasti untuk farmakodinamik walaupun tadi ada juga yang farmakokinetiknya. Walaupun tadi ada disampaikan juga farmakodinamiknya sedikit ya. Begitu juga KEP ya. Nah, ini pasti pengaruhnya adalah di interaksinya yang terjadi adalah pada proses farmakokinetik di dalam tubuh kita ya. Karena kedua penyakit ini imbasnya adalah eh, terkait dengan penumpukan adanya penumpukan lemak ya, yang paling besar itu ya. Jadi adanya penumpukan lemak atau kekurangan lemak itu ya berakibatnya tidak baik untuk tubuh kita. Ya tadi seperti yang Ibu udah bilang, semua itu harusnya dalam keadaan yang normal ya, baik ya. Jadi ini apa PPT-nya nggak usah diperbaiki, udah cukup ya menurut Ibu ya. Hmm, distribusi terus metabolisme dan ekskresi. Baik. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan yang lainnya atau ada yang mungkin yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau ini Abdul Hafiz yang namanya ya. Ibu, tadi Maaf kan kalau salah. di KEP yang saya masukin di apa namanya efek farmakokinetik KEP itu kan cuman saya masukin farmakokinetik aja. Kalau farmakodinamiknya sendiri tuh ada nggak sih Bu, mengenai KEP ini? Nah, berarti di sini harus digambarkan secara utuh keadaan KEP itu. Kan kalau KEP itu udah pasti dia di sini nih, misalnya contohnya nih, kalau eh,
marah apa marasmus ya. Di sini kan kamu bilang malnutrisi pada pasien yang menderita kehilangan lebih dari 10% berat badan ya. Terus dengan ketanda-tanda klinis berkurangnya simpanan lemak dan protein yang disertai gangguan fisiologi itu tanpa terjadinya cedera atau kerusakan jaringan. Begitu juga yang kwashiorkor dan gabungannya ya. Jadi ibaratnya pasien itu mengalami apa namanya berkurangnya simpanan lemak dan protein dalam tubuh ya. Nah, dalam proses farmakodinamik ya, kalau kita ingat lagi waktu kita belajar tentang farmakodinamik ya, kita harus tahu unsur-unsur reseptor di dalam tubuh kita itu dia juga ada apa namanya eh, lemak, ada proteinnya juga ya. Jadi kalau sampai kekurangan, sebenarnya dia berpengaruh juga di farmakodinamik ya. Tapi yang paling terasa tentu farmakokinetik. Ya, kita harus lihat bagaimana proses kalau mau menjelaskan itu, maka kita harus lihat pada proses farmakodinamik yang terganggu adalah kan aksi obat itu akan muncul kalau dia melekat pada reseptor. Dan untuk sampai reseptor itu dia harus dibawa oleh eh, mungkin protein-protein dalam tubuh sampai dia ke oleh aliran darah ya. Nah, itu reseptornya itu juga mengandung komposisi apa. Kalau misalnya reseptornya itu ada lemak dan protein, ya pasti eh, ikatan itu akan terganggu kalau di situ kandungannya berkurang gitu, kandungan protein dan lemaknya seseorang. Ya, jadi tetap farmakokinetik dan farmakodinamik sebenarnya terganggu. Karena itu di sini kamu menyampaikan pada keadaan KEP adalah tata laksananya adalah penyuluhan ya, penyuluhan gizi. Jadi diberitahu dulu kira-kira untuk perbaikan gizinya apa ya supaya makanan yang diasup itu cukuplah lemaknya, proteinnya ya. Mungkin nggak usah yang meyang-meyang, mungkin dari sayuran yang ada di sekitar ya mungkin gitu. Kemudian mungkin dari telur kalau orangnya agak sedikit mampu atau dari tempe misalnya gitu ya. Dengan begitu memperbaiki seluruh kondisi tubuh, aliran darah juga bagus, syarafnya juga bagus, semuanya bagus, maka reseptornya juga jadi bagus juga. Nanti kandungan yang jadi fungsinya juga optimal juga gitu. Jadi gitu. Jadi dari tata laksana KEP ini kita jadi bisa tahu apa namanya memperbaiki secara keseluruhan dari keadaan ini gitu. Di samping nanti ada obatnya juga. Kalau dia udah terlanjur berat misalnya gitu, udah gizi buruk. Itu sih kalau menurut Ibu siapa namanya? Abdul Muiz Hafiz. Aduh, salah dulu, maaf. Satu lagi Bu, Ya. kan di KEP-nya juga kan tadi saya lupa, tapi saya tadi dapat artikel kalau KEP ini pengobatannya itu dengan nutrisi dan vitamin ya Bu. Ya Eh, bisa. s- Selain Itu itu, karena udah perlu asupan gitu. Mungkin dia udah mengalami gangguan juga sehingga harus diberi nutrisi yang mungkin lewat infus dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia masih sehat secara eh, organ-organ metabolisme, organ-organ dari mulai lambung, usus dan lain sebagainya itu masih baik, ya bisa diberi asupan lewat secara normal. Tapi kalau udah ada yang mengalami gangguan karena udah kronis, selama udah lama nggak makan sehingga ususnya mengalami gangguan, ya dia akan diberikan nutrisi lewat intravena gitu. Vitamin juga. Kenapa tadi selain itu? eh, selain dari multivitamin dan ya yang multivitamin tadi nggak ada obat lain berarti Bu ya? Obat-obatan khusus tertentu untuk KEP ini. Karena KMP itu kan kekurangan energi protein ya. Pada dasarnya sekarang kalau terapi KEP dilihat lagi apa saja yang mengalami fungsi penurunan.
Kalau misalnya dan kalau misalnya secara umum setelah dites di laboratorium organnya fungsinya nggak ada yang mengalami gangguan, ya cukup diberi asupan gizi, diberi vitamin-vitamin untuk pulih kembali seperti sedia kala. Tapi kalau misalnya setelah dites mungkin ada gangguan di beberapa organ, ya harus diterapi organnya gitu. Apa gangguannya misalnya gitu. Ya harus diberi terapi tambahan supaya membaik organ tersebut sambil terus memberi asupan gizi supaya keadaan eh, yang gizi buruknya si pasien ini segera membaik. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, kalau Kak, kalau kita di rumah sakit untuk pasien-pasien obes dan KEP, memang yang paling berperan adalah dokter gizi ya. Tapi kalau dia ada pasien misalnya dia kena jantungnya, nanti dokter gizi akan merawat bersama dengan dokter penyakit dalam atau penyakit jantung. Tapi yang paling mengatur adalah gizi karena kita tahu kan kalau tubuh kita yang sehat itu sebenarnya dia bisa dibantu untuk memulihkan kondisi dengan bantuan-bantuan obat, tapi tubuh kita sehat. Apalagi kalau orangnya semangat gitu ya, untuk sehat itu akan menjadi lebih cepat gitu. Nah, kalau ini dia udahlah KEP ya, udah nggak semangat. Orang KEP itu nggak ada yang semangat. Orang KEP terus udah semangatnya turun. Nah, itu kan harus dibangkitkan. Mungkin dia udah merasakan sesuatu yang nggak enak dalam tubuhnya ya, karena selama berhari-hari kurang makan lah dan lain sebagainya itu rasanya pasti nggak enak banget ya. Nah itu harus bahkan bisa melibatkan dokter psikiatri karena orang-orang yang KEP itu psikiatri fisik bukan hanya fisik yang sakit, psikisnya juga kadang-kadang sakit ya, udah putus asa dan lain sebagainya ya. Nah, itu harus disembuhkan dulu yang itu. Sementara jantungnya tetap, misalnya dia sama sakit jantung ya, nah, jantungnya tetap dijaga juga, paling dalam kondisi yang standar dulu, sambil memperbaiki psikisnya akibat dia KEP udah misalnya berbulan-bulan baru ditolong ya. Perbaiki psikisnya, perbaiki juga dietnya ya. Nah, apa namanya? eh, jadi yang paling biasanya sebagai dokter kaptennya itu dokter gizi dalam merawat pasien ini untuk memperbaiki kondisi dia ya. Mungkin teman-teman pernah dengar beberapa kemarin ini orang yang obes ya, obes sampai akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit kesulitan akhirnya meninggal ya. Nah, ini kan obes sudah di rumah ya, di rumah udah sekian lama ya. Nah, tanpa dilakukan ibu kurang membaca sih, tapi ibu dengar gitu ya, kurang membaca detail maksud ibu. eh Mungkin dia tidak terlalu ditangani dengan baik sehingga obesnya terus terpelihara, sehingga gangguan dalam tubuhnya eh, terus terus ya makin memburuk gitu ya kondisinya ya, jantungnya, livernya dan sebagainya, ginjalnya ya. Dikasih obat apa juga nggak berpengaruh ya, karena kurang kontrol sama dokter juga, kurang diatur dietnya mungkin ya, dan lain sebagainya, hingga ya terus bertambah dan jadi obes-obes, akhirnya obes berat. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, beberapa organnya sudah mengalami failure ya, mengalami gagal ya. Nah itu, jadi begitu juga KEP sebenarnya kalau orang itu lama di rumah ya, lama-lama dia psikisnya terganggu juga ya, bukan fisiknya aja, psikisnya terganggu ya, psikisnya terganggu. Kalau dia misalnya terciduk oleh petugas kesehatan sehingga dibawa ke rumah sakit, pasti yang diperbaiki pertama adalah nutrisinya dulu sama psikisnya ya, sambil dicek ada gangguan apa organnya ya. Jadi gitu, biasanya gitu. Ya, kalau baru nggak makan berapa hari, cuma baru penurunan berat badan sedikit sih, misalnya turun badan tiba-tiba 20 kilo gitu, itu belum terlalu kalau secara eh, dilihat dulu pola makannya seperti apa dan lain sebagainya. Pokoknya banyak pengkajiannya gitu.
dan belum dikatakan KEP, ya kita nggak bisa bilang dia KEP. Cuma memang terjadi penurunan berat badan yang drastis, misalnya gitu. Jadi menilai orang KEP atau bukan itu banyak yang harus dilakukan oleh dokter. Ya banyak yang harus dicek ya. Apakah psikisnya terganggu juga dicek juga. Ya, apakah organ-organnya yang lain ada yang terganggu ya dan lain sebagainya. Itu dari Ibu. Nah, kita di rumah sakit, kalau kita kerja di rumah sakit sebagai farmasi, tentu kita melihat di rekam medis, instruksi-instruksi yang disampaikan oleh dokter gizi, kemudian oleh misalnya di ditangani juga psikiater dan dokter penyakit dalam, biasa kita lihat ya adakah interaksinya dan lain sebagainya. Sambil kita juga memperhatikan kondisi tubuhnya, misalnya kalau livernya mengalami gangguan, ya tentu kita minta untuk penyesuaian dosis ya dan lain sebagainya diskusikan ya sebelum obat dikonsumsi oleh pasien. Gitu. Itu dalam praktek kita di lapangan. Ya. Begitu teman-teman untuk kedua penyakit ini ya. Baik, Ibu coba karena udah nggak ada lagi. Jadi gini nanti teman-teman, ini kan udah terakhir ya. Untuk apa UASnya, nanti Ibu akan diskusikan dengan dosen. Karena secara pemberian materi yang setelah UAS itu, setelah UTS itu kan Ibu hanya memberikan yang interaksi obat CA ya, kanker ya. Selebihnya adalah tugas ya untuk kalian ya. Nanti bentuk UASnya seperti apa, nanti akan Ibu informasikan lewat penanggung jawab kelas ini ya. Baik, Sarah Permata Lela ada, Hadir Ibu. Diah Ayu, Hadir Ibu. Sarah Fauzia, Malako Malasari, Hadir, Bu. Anissa Rahma, Hadir, Ibu. Gita Amelia, Hadir Ibu. Yusnia Rahmayani, Hadir Ibu. Septi, maaf, Hadir, Ibu. ST Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayo dia, Hadir, Ibu. Roida, Hadir, Bu. Florita, Hadir Bu. Fitrianingsih, Hadir, Bu. Putri, Hadir Bu. Lestari, Farizan, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Arta Junita, Hadir Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. ada ya, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir, Ibu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Abdul, masih ada, Abdul Faiz, Pak Hafiz, Hadir, Bu. Sylvia, Sylvie, Hadir, Ibu. Ita, Anita Hayatun Nufus, Deborah, Hadir, Bu, Deborah. Anita, lagi apa dia?
Ternyata kelasnya tetap ya 25 orang, sesuai. Anita, sekali lagi, kamu lagi apa, Anita? Baiklah. Baik, teman-teman. Eh, untuk materi interaksi obat, kita udah sampai di penghujung ya. Karena materi yang berikutnya, interaksi obat dan makanan pada lansia itu hampir sama dengan yang ke-10 ya. Makanya kita tiadakan. Eh, Mungkin sebelum Ibu tutup ya, mungkin kita bisa ketemu lagi atau nanti Ibu akan sampaikan pesan-pesan lewat PJ kelas kamu, PJ kelas kalian. Eh, Kalau kita nggak ketemu lagi di Zoom, Ibu mohon maaf. Eh, Mungkin dalam penyampaian selama 1 tahun ini ada yang tidak berkenan ya, tapi Ibu melakukan itu tidak lain adalah untuk supaya kalian lebih baik ya. Karena kalian udah S1, udah di tahap yang terakhir juga ya. Kalian agar profesi kita itu bisa dihargai oleh orang lain, tentu kita harus menjadi orang yang apa? Bisa eh, bermanfaat lah untuk mereka ya. Eh, Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Terima kasih yang sudah kerjasama dengan baik ya, sesuai dengan yang kita sampaikan di awal terkait kontrak perkuliahan. Ibu tutup saja pertemuan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih semuanya. Sukses buat kalian semua.